Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adun dalam sesi perkuliahan desain organisasi. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya yang membahas tentang 6 unsur penting dalam mendesain struktur organisasi. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 unsur, yaitu pembagian kerja atau spesialisasi kerja, lalu departementalisasi dan rantai komando. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 unsur yang lain. Unsur itu pertama, unsur yang keempat yaitu rentang kendali. Rentang kendali pada intinya adalah jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer atau seorang pimpinan secara efisien dan efektif. Makin banyak latihan dan pengalaman yang dimiliki karyawan, maka sedikit pengawasan langsung yang mereka perlukan dan kendali yang luas. Jadi kalau para karyawannya ahli, sudah banyak dilatih dan sudah banyak pengalaman, sebenarnya tidak perlu diawasi secara ketat. Ya, kalau sudah banyak latihan dan pengalaman, ya perlu ketat. Misalnya kalau seorang supervisor gitu ya di dalam berkonveksi, karena kalau mereka sudah karyawan yang bekerja udah lama gitu ya dan terus melakukan kerjaan itu, maka tidak perlu diawasi satu orang. Itu misalnya harus satu orang supervisor itu harus mengawasi 20 orang, kan mungkin kalau sudah ahli gitu ya, ya bisa saja mengawasinya itu bisa sampai 100 satu orang. Nah itu yang maksud dengan rentang kendali yang luas. Rentang kendali yang luas ini akan mengurangi biaya level manajemen lini pertama dan menengah, karena berkurangnya jumlah di level manajer tersebut ya mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan fleksibilitas, lebih dekat pada pelanggan dan memberdayakan karyawan. Untuk itu diperlukan investasi yang besar dalam pelatihan karyawan. Jadi supaya ahli itu dilatih dulu karyawannya itu. Nah, yang menarik itu jangan lupa ini ya. Jadi kalau misalnya supervisor atau pengawas gitu ya, mengawasi satu orang pengawas, mengawasi 10 orang. Maka kalau pekerjanya itu ada 500, kebayang nggak gitu ya. Jadi seorang pengawas mengawasi 10 orang terus. Jadi mungkin kalau pekerjaannya 1000 berarti harus ada 100 pengawas. Nah, artinya 100 pengawas itu juga di lab atasnya juga harus ada seorang manajer yang ngawasi itu berapa orang lagi gitu ya. 10 lagi berarti ada 10 lagi. Nah, di atasnya baru direktur gitu ya. Tapi kalau misalnya satu orang bisa ngawasi 100, maka tidak diperlukan lagi itu ya pengawasan tadi pada lini pertama itu. Jadi kalau 100 orang mengawasi para pekerja, maka hanya diperlukan 10, nah 10 langsung aja kepada direkturnya gitu ya. Jadi hanya 3 tingkatan, guru pelaksana, lalu ada pengawas, baru langsung direktur gitu ya. Nah itu bisa seperti itu, makanya levelnya kalau rentang kendalinya jelas, hierarkinya juga semakin pendek. Nah ini rentang kendali itu pada dasarnya jumlah kerja banyak bawahan langsung yang dapat diarahkan dan dikendalikan secara baik oleh. Nah ini ya, jadi ada ini kalau jumlah ini rentangnya 4 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 adalah rentang bisa 8 atau 1 2 3 4. Jadi ini yang 4, ini yang 8, maaf ya.
Jadi kalau puncak hanya bisa ngawasi direktur, misalkan presiden direktur ngawasi 4 orang direktur. Nah, direktur ini bisa ngawasi 16 orang direktur pelaksana. Nah, 6 direktur pelaksana, 1 orang direktur pelaksana itu ngawasi 64 manajer. Namanya 1 orang manajer itu ngawasi 256 orang. 1 orang manajer itu ngawasi 1024 orang supervisor atau pengawas. Nah, itu bisa 4.000. Nah, ini beda nih kalau 4 tingkatan nih. Beda satu, 2, 3. 1 orang mengawasi 8 orang, 1 orang lagi mengawasi 24 orang. Jadi sampai yang jumlahnya sama gitu. Jadi ada disingkat gitu. Nah, rentang kali juga berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan dengan efektif oleh seorang atasan. Organisasi dengan rentang kendali luas memiliki sedikit tingkat hierarki. Nah, ini gambarnya ini sedikit tingkat hierarki. Ya. Sedikit tingkat hierarki. Kalau ini apa namanya tuh? Organisasi dengan rentang kendali luas memiliki sedikit tingkat hierarki, banyak orang berada di bawah satu penyelia atau pengawas atau supervisor ya, sehingga terbentuk struktur organisasi datar flat. Sedangkan pada rentang kendali sempit, manajer hanya membawahi beberapa bawahan. Terbentuk struktur organisasi yang tinggi. Hal tersebut dapat menghalangi komunikasi antar pribadi yang lebih luas dalam organisasi. Nah, ini rentang kendali sama 1 orang mengawasi 3 orang. 3 orang mengawasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 orang mengawasi 1, 2, 3, 4. Terus jadi berapa? Jadi rentang kendali. Ekuitas rentang kendali ini pertama berkaitan dengan sifat tugas. Nah, jika tugasnya itu rutin dan sederhana, maka rentang kendali luas. Ya. Tidak yang terumit, misalnya tadi kalau orang ngechat saja atau orang yang tukang motong saja, tukang jahit saja kan itu tugasnya kan rutin ya, sederhana. Maka rentang kendalinya luas, jadi tidak perlu 1 dibanding 10, tapi 1 dibanding 20, banding 1 dibanding 100. Jika kompleks dan sering berubah, maka rentang kendali sempit. Nah, misalnya seorang peneliti gitu ya, kan perlu apa ya, tanya jawab yang terus sering gitu ya, terus perlu arahan yang terus menerus, maka ya ini sangat kompleks tugasnya dan pekerjaan masa yang akan datang itu tidak pasti. Nah, maka perlu dilakukan rentang kendali yang sempit. Kemampuan bawahan. Nah, ini jadi tadi sifat tugas. Yang kedua adalah kemampuan bawahan. Rentang kendali luas jika bawahan memiliki tingkat kemampuan dan profesionalitas tinggi. Sekali lagi, rentang kendali luas jika bawahan memiliki kemampuan dan profesionalitas tinggi, walaupun ditinggal pergi gitu ya. Kalau orang-orangnya profesional, sebabnya bekerja dengan tanpa pengawasan, mereka terus saja bekerja. Gitu. Profesionalitas kan ada loyalitas, ada pengabdian gitu ya, ada keterampilan yang tinggi gitu ya. Nah, itu biasanya profesionalitas. Makanya orang-orang yang profesional itu ya tanpa pengawasan pun mereka bekerja pada bidangnya masing-masing itu dengan seksama, dengan pengabdian, dengan loyalitas yang tinggi. Nah, rentang kendali sempit jika keterampilan bawahan rendah. Kalau
tampilan bawahnya tetap tidak belum bisa apa-apa gitu ya, masih banyak salah-salah, ya itu perlu rentang kendali yang luas. Karena kalau salah, wah memang ya, karena saya kan pernah cerita bahwa saya beli baju siap pakai gitu ya di konvennya sih, ternyata miring sebelah gitu, yang miring sebelah ini karena pengawasannya kurang gitu, padahal di para pegawainya itu kurang terampil gitu, tulisannya salah atau asal-asalan gitu, kurang profesionalitasnya tinggi gitu ya, jadi asal-asalan, jadi banyak salah gitu. Kalau pekerjaannya bawahannya banyak salah, maka perlu sekali rentang kendali yang sempit. Kontak dan koordinasi. Jika tugas memerlukan kontak dan koordinasi yang tinggi antara bawahan dan atasan, maka rentang kendali sempit. Nah, misalnya seperti saya ceritakan kembali, seorang bekerja di dalam suatu survei, di dalam suatu penelitian gitu ya, itu harus kontak yang tinggi dan koordinasi yang tinggi, maka rentang kendalinya adalah sempit. Satu orang penyelia gitu harus berapa orang berapa orang atasnya orang dokternya. Demikian juga pekerjaan-pekerjaan di rumah sakit. Nah, ada seorang penyelia itu mungkin awasi hanya 3 orang atau paling banyak ya 8 orang dokter. Nah, ini gambar rentang kendali satu orang yang dengan direktur mengawasi manajer gitu ya, berapa orang. Nah, seorang manajer ngawasi supervisor. Nah, seorang supervisor itu ngawasi 2 orang. Nah, ini sempit sekali kalau gini ya, hanya 2 orang yang diawasi gitu ya. Nah, ini yang sempit rentang kendalinya. Yang unsur yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi, atau biasanya dalam pengambilan keputusan. Jadi model pengambilan keputusan itu ada 2, ada yang sentralisasi, ada yang desentralisasi. Kalau yang sentralisasi itu pada intinya sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi. Misalnya manajemen puncak mengambil keputusan penting organisasi dengan sedikit tanpa masukan dari karyawan tingkat bawah, maka organisasi itu harus sendiri. Kalau misalnya seorang bupati, seorang kepala dinas, semua keputusan oleh dia semuanya gitu ya, tanpa meminta persetujuan dari bawahannya, maka tanpa minta pendapat dari bawahannya, maka dia seorang sentralisasi. Presiden juga demikian, tanpa dirapatkan dulu, diskusikan dalam suatu rapat terbatas, atau rapat kabinet gitu ya, semuanya diambil keputusan dia sendiri tanpa mempersilahkan bawahannya gitu ya, atau presiden, menteri-menteri, maka dia sentralisasi. Yang dimaksud dengan desentralisasi, sejauh mana karyawan tingkat bawahan memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusan. Nah, ini misalnya kalau bupati itu setiap mengambil keputusan meminta dulu pendapat dari kepala dinas, sekda, wakil bupati, maka itu bisa sentralisasi. Apalagi kalau misalnya dipersilakan seorang pegawai di depan itu mengambil keputusan sendiri. Nah, misalnya kalau di dalam suatu supermarket gitu ya, supermarket silakan itu misalnya para penyelia itu mengambil keputusan kalau ada hal yang berkaitan dengan pelayanan gitu ya. Nah, misalkan kita komplain ada yang salah, maka keputusannya tetap cukup di penyelia ya, atau di kepala OO-nya gitu. Jangan sampai keputusannya misalnya sampai direktur utama yang lola supermarket itu, wah bisa panjang gitu. Nah, itu namanya desentralisasi ya. Nah, apakah paling tepat yang mana? Apakah semuanya tepat ataukah semuanya benar gitu ya? Model pengambilan keputusan sentralisasi atau desentralisasi yang paling baik? Ya, sangat tergantung dari situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi ya. Sangat tergantung mana yang tepat itu ya. Nah, misalnya kalau
kantor kecamatan, seorang camat ya tentu saja sebenarnya akan lebih baik gitu ya, karena orang sedikit, sifatnya desentralisasi. Walaupun tetap yang ambil keputusan adalah camat, tapi harus dibicarakan terlebih dahulu. Nah itu bisa termasuk kategori desentralisasi kalau dibicarakan dengan para bawahannya dulu. Nah ini kalau sentralisasi itu segala sesuatunya harus diputuskan oleh seorang yang di pusat ini ya, sebagai seorang pemimpinnya. Nah, yang lain hanya melaksanakan itu sentralisasi. Nah ini misalnya rapat ini presiden, nah, yang ngambil keputusan ini misalnya presiden saja nih. Wah ini sudah ada gambarannya, ini semua menteri hadir gitu, nah, keputusannya sentralisasi. Tapi kalau misalnya dibicarakan bersama, sebenarnya suatu konsep bisa yang namanya desentralisasi. Tapi kalau misalnya presidennya memberikan arahan saja gitu ya, sedang keputusan sudah diambil, nah itu ya sentralisasi. Jadi sangat tergantung situasinya ya. Kalau misalkan presidennya ngambil keputusan gitu ya sendiri, lalu disosialisasikan saja, diarahkan bagaimana melaksananya, itu sentralisasi. Tapi kalau dalam rapat kabinet itu minta masukan pendapat itu baru diputuskan oleh presiden, walaupun diputuskan oleh presiden tapi tetap saja itu ya, itu yang namanya desentralisasi. Nah ini sama ini kalau sentralisasi pusat. Nah kalau di desentralisasi itu, kalau gambarnya ini sentralisasi, kalau ini desentralisasi, jadi ada pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Misalnya kalau dilihat dari sistem yang lebih besar tentang NKRI, nah, sekarang kan keputusan-keputusan itu misalnya diberikan kepada masing-masing bupati, masing-masing gubernur gitu ya. Tidak seluruh ditentukan oleh menteri atau oleh presiden gitu ya. Semua keputusan kadang-kadang banyak hal yang diberikan kepada daerah-daerah. Nah itu kalau semacam itu termasuk desentralisasi. Termasuk misalnya tadi dalam organisasi yang perusahaan yang bergerak di retail ya, misalkan supermarket atau hypermarket gitu ya. Nah, seluruh keputusan operasionalnya diserahkan kepada kepala toko masing-masing, maka itu juga yang namanya desentralisasi. Jadi kadang sama ini gambarnya kalau desentralisasi, tapi pada intinya kalau desentralisasi itu ada upaya membagi keputusan-keputusan itu ada di tingkat mana. Kalau tingkat di yang organisasi lebih rendah namanya desentralisasi. Tapi tidak semua ya, tidak semua berarti dalam suatu organisasi itu model pengambilan keputusannya sentralisasi atau desentralisasi. Ada hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan atau urusan-urusan yang disentralisasikan, ada yang didesentralisasikan. Misalnya kalau desentralisasi dalam model urusan pemerintahan Indonesia itu misalnya kalau membuat kebijakan tetap desentralisasi gitu ya, kebijakan umumnya, kebijakan dasarnya desentralisasi, tapi kalau kebijakan operasional ada di tingkat daerah. Nah, atau misalnya ada urusan-urusan yang ditangani tetap desentralisasikan, seperti urusan keamanan, urusan pertahanan, fiskal dan moneter, agama gitu ya, luar negeri, justisi, itu masih desentralisasikan. Tapi kalau urusan-urusan yang lainnya, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, desentralisasikan. Nah sama ya, ketika ada suatu perusahaan retail gitu ya, apalagi multinasional gitu ya, nah itu diserahkan urusan-urusannya itu ke masing-masing. Misalkan di dalam tadi menangani keluhan pelanggan, kecewa pelanggan, itu bisa langsung serahkan kepada kepala toko, bahkan atau bukan kepala tokonya tapi penyelia atau pengawas di masing-masing bagian. Misalnya kalau ada komplain di produk makanan, di penjualan produk makanan, ya langsung aja di penyelianya, gitu ya, penyelia makanan. Kalau di yang jual pakaian gitu ya, dewasa ya penyelia
makin dewasa mengambil keputusannya. Nah kalau semacam itu disebut desentralisasi. Tapi mungkin kalau misalkan kebijakan umum, program untuk bisa melakukan promosi gitu. Promosi itu menjadi urusannya itu ada di tingkat pusat. Nah itu yang namanya sentralisasi. Nah ini manajemen desentralisasi. Jadi urusan-urusan itu diserahkan, pengambilan keputusan untuk urusan-urusan tersebut diserahkan kepada unit lain atau orang lain gitu, disebut dengan manajemen desentralisasi. Nah, berkaitan dengan model pengambilan keputusan ini, kita kalau desentralisasi ada yang namanya delegasi wewenang. Nah, berkaitan sejauh mana wewenang pengambilan keputusan tersebar dalam hierarki organisasi, jika tersebar secara luas maka disebut desentralisasi. Jadi kalau ada penegasan wewenang masing-masing itu berarti desentralisasi. Sedangkan jika hanya ada di tingkat atas maka disebut sentralisasi. Jadi masa urusan keluhan pelanggan saja harus diputuskan oleh presiden direktur, nah ya nggak mungkin kan, ya misalnya cukuplah oleh penyelia. Nah itu tergantung sekali ya kondisinya, mau sentralisasi atau desentralisasi. Tapi misalnya ada perusahaan Jepang, Mitsubishi itu menentukan model depan itu seperti apa ya. Nah, para direktur-direkturnya itu berdebat gimana model produksi mobil di tahun depan. Nah, ketika berdebat semacam itu sudah lama, susah gitu ya, maka akan diambil alih oleh pada waktu itu bukan akan, tapi diambil alih oleh presiden direktur bahwa produksi yang akan datang tipenya seperti ini, modelnya seperti ini. Nah itu bisa saja dalam kondisi-kondisi tertentu desentralisasi, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu juga desentralisasi. Organisasi yang relatif kecil dan karyawan tidak banyak serta tugas tidak begitu kompleks biasanya menerapkan sentralisasi. Misalnya ya ada kalau dari segi pemerintahan ya, misalnya pemerintahan Singapura, Hongkong kebanyakan desentralisasi karena urusannya kan sedikit. Tapi kalau di Indonesia yang begitu luas gitu ya maka perlu didesentralisasikan. Demikian juga kalau misalnya dari kecamatan, apalagi sekarang ada teknologi, maka kadang-kadang urusannya tetap disentralisasikan, ya. Tetap camat yang ambil keputusan. Dan nggak bisa seorang kasih itu langsung bisa mengambil keputusan gitu ya, atau seorang seksa mengambil keputusan. Karena kan bisa di telepon gitu ya, minta pendapatnya bagaimana pengambil keputusan ketika ada persoalan, ketika ada apa-apa itu tinggal ditelepon saja. Nah, yang keenam ini kita akan bicarakan yang keenam dari hal yang penting dalam desentralisasi yang namanya formalisasi. Formalisasi itu sebenarnya sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu terstandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dibimbing oleh peraturan kantor. Formalisasi itu mengacu pada derajat di mana segala harapan mengenai cara atau tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis, dan diberlakukan. Suatu organisasi yang sangat formal akan memuat prosedur dan aturan yang ketat dalam setiap kegiatan pekerjaan di dalam organisasi. Semakin formal suatu organisasi, maka semakin ketat pula aturan yang prosedur kerja. Formalisasi merupakan hasil dari spesialisasi kerja yang tinggi, pendelegasian kewenangan yang tinggi, pembagian berdasarkan fungsi dan luasnya rentang kendali. Nah, jadi kalau misalnya di pabrik yang sangat besar, karyawannya sangat banyak, ya, misalkan di konveksi atau di pabrik kimia gitu ya, itu harus formalisasinya harus ketat, masuk ke dalam lingkungan pabrik aja harus jelas aturannya itu. Harus misalnya waktu orang datang diperiksa dulu, tidak boleh mau apa-apa, ketika bekerja harus pakai seragam, rambut diikat, ya. Apalagi kalau di pabrik makanan kan, kalau rambut tidak diikat, di formalisasi kami itu bisa bahaya ya. Rambut bisa masuk ke dalam makanan yang diproduksi atau minuman yang diproduksi gitu ya. Makanya perlu diformalisasi. Demikian juga kalau misalkan pekerjaan di suatu rumah sakit itu perlu diformalisasikan gitu ya.
Sebenarnya kadang hampir semuanya itu perlu dipublikasikan ya, tapi kadang-kadang ada yang ketat dan tidak. Nah, bagaimana nih? Apakah setiap pekerjaan itu harus diformalisasikan dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi? Ya sangat tergantung gitu ya. Sangat tergantung dari masing-masing jenis pekerjaan. Kalau jenis pekerjaannya itu membutuhkan ketaatan yang penuh, yang membutuhkan membuat orang nyawa melayang gitu ya, perlu formalisasi yang ketat. Tetapi kalau pekerjaan itu membutuhkan prestasi tinggi gitu di dalam mengambil keputusan gitu ya, nah, kalau tidak begitu nanti lambat pelayanannya, ya perlu dilakukan formalisasi yang rendah gitu. Nah ini jadi formalisasi itu pada intinya bagaimana yang kegiatan-kegiatan yang informal itu jadi formal melalui masa transisi di formalisasi. Nah ini ada yang namanya misalnya bagaimana kan dulu itu yang namanya pesantren itu ya, pendidikan agama itu ya diatur masing-masing gitu ya oleh masing-masing pemimpin suatu yayasan atau pemimpin pesantren atau sekolahnya nih di masing-masing gitu, gayanya masing-masing, sehingga produknya juga, outputnya juga, lulusannya juga ya macam-macam gitu. Nah bagaimana ya supaya diformalkan, supaya ada standar gitu ya dari mutu lulusannya. Oleh karena itu perlu diformalkan persyaratan-persyaratannya, itu misalnya harus gurunya seperti apa ya, kalau kiai seperti apa gitu ya, terus sarana seperti apa, kurikulum seperti apa. Nah semuanya diformalkan dalam bentuk undang-undang, nah atau peraturan pemerintah. Nah itu sudah diformalisasikan. Nah demikian juga kan selama ini kehidupan beragama itu menjadi wilayah masing-masing. Nah di Aceh ternyata gitu ya, kehidupan beragama di sana diformalisasikan, maksudnya dijadikan peraturan daerah ya. Di sana dijadikan ada peraturan daerah bagaimana mengatur pelaksanaan syariat Islam di sana. Nah itu berarti diformalisasikan juga. Formalisasi itu diperlukan karena banyak pihak, banyak orang yang bekerja dalam suatu organisasi. Makanya supaya jelas mekanisme koordinasinya, organisasi harus mengintegrasikan berbagai aktivitas orang-orang dalam organisasi ya. Kan ada fungsi masing-masing. Nah fungsi itu bagaimana ada satu fungsi dan fungsi lain itu perlu dikoordinasikan. Mekanisme koordinasi semacam itu ya harus diformalkan. Pertama, seperti saya katakan tadi, di dalam contoh pesantren itu ada standarisasi proses kerja. Tugas rutin dikoordinasikan dengan prosedur standar operasi atau POS atau SOP. Lalu juga ada standarisasi hasil. Nah, tadi saya mengatakan lulusannya seperti apa gitu ya. Nah, produk harus diproduksi sesuai dengan spesifikasi. Kalau barang ya spesifikasinya siapa. Misalnya kalau helm tahan banting, kalau ada benturan dengan sangat keras tidak akan pecah itu standarnya, sehingga menyelamatkan umat manusia. Ada standarisasi keahlian. Nah tadi kalau saya mengatakan tingkat kalian tinggi melalui pelatihan, ya misalnya kan tadi guru atau kiai di pesantren itu harusnya distandarisasikan gitu atau tidak gitu ya, supaya jelas gitu ya bahwa yang memimpin pesantren itu harus sudah memiliki kalian apa gitu. Nah, dalam kaitannya dengan proses kerja tadi standarisasi itu dalam bentuk SOP, sehingga bentuknya itu standar operating procedure sebagai pedoman kerja, sebagai instruksi kerja yang harus dilakukan. Atau biasanya dikenal standar proses kerja ini ada business process mapping, bagaimana pentingnya. Lalu ada organisasi struktur gitu ya, job description, uraian tugas apa, ada standing operating procedure, dan ada check sheet. Nah ini semuanya harus ada di dalam suatu formal
formalisasi itu organisasi. Jadi bagaimana proses kerjanya, bagaimana organisasi, bagaimana tugasnya, bagaimana standar operasionalnya dan teknisnya, bagaimana kerjaan selanjutnya. Nah ini minimal yang harus dijabarkan, diformalkan dalam suatu organisasi itu ini. Nah kalau di dalam misalnya bagaimana standarisasi lulusan perguruan tinggi gitu ya, ini ada yang namanya sistem standarisasi kompetensi kerja nasional atau biasanya dengan KKNI. Nah, tahapan kan kompetensi standarisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sebagai dalam rangka mencapai tujuan standarisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia. Nah ini gimana caranya itu proses kerjanya itu seperti apa? Ini prosedur kerjanya dari mulai pengembangan standar, lalu apa itu standar dimasukkan dalam KKNI, lalu penerapan standarnya, pemberlakuan akreditasi LDP, pelatihan berbasis kompetensi, LSP, sertifikasi kompetensi. Ini lalu harmonisasi standar, ini kerjasama dengan berbagai dengan berbagai pihak. Sebaiknya gimana menyusun standar itu yang baik itu apa pelaksanaan seperti apa. Nah ini ada MA, lalu ada SDM profesional kompeten. Nah kita sendiri KNI itu setiap lulusan itu misalkan dari D1, D2, D3, bahkan sampai SD itu apa, SMP apa, SMA atau SMK itu seperti apa, gitu ya. D1 sampai D4, sarjana seperti apa, S2 seperti apa, S3 seperti apa. Nah itu sudah ada semua gitu, termasuk juga program-program apa keahlian gitu harus ada standarnya. Nah itu jelas itu ya, ada standar kompetensinya atau keahliannya, ada standar prosedur kerjanya seperti apa gitu ya, lalu standar proses seperti apa. Nah ini juga sama, ini kalau ada jasa pelatihan standarisasi B. Dan kita itu untuk melakukan standarisasi keahlian itu maka ada pelatihan standarisasi BSN. Nah, selama masa pandemi ini, kalau jasa pelatihan standarisasi BSN ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem daring. Jadi dulu dikumpulkan, ya sekarang jadi ada sedikit pelatihan itu apa? Kalau misalkan lulusan administrasi publik S1 itu apa kemampuannya? Jadi dilatihnya apa yang bisa melakukan apa saja. Nah setelah itu dilakukan ujian bisa apa saja. Nah harusnya seperti itu harusnya ya. Misalnya di akuntan juga begitu, ya. Di dokter juga begitu, ada standarnya. Ada di sarjana hukum gitu ya. Notaris, notariat, nah itu juga harus ada standarnya gitu. Bahkan ada kelompok-kelompoknya. Kalau misalkan mau sebelum praktek itu harus magang dulu di sana, baru bisa memiliki lisensi untuk bisa melakukan apa gitu ya. Nah ini yang belum ada di administrasi publik sebenarnya. Nah demikian juga seperti beberapa perusahaan itu ya melakukan sertifikasi gitu ya, melakukan sertifikasi sehingga apa setiap kerja itu misalkan kalau kerja yang tukang las, nah, itu ada dia mengelasnya itu hebat nggak? Nah kalau sudah cukup mampu ada sertifikat, berarti harus ujian dulu. Supir juga begitu, supir bus, ya apa supir angkot harusnya ada sertifikasi gitu ya. Nah, termasuk juga dosen, guru kan sertifikasi juga ya. Nah, harusnya semua bidang pekerjaan itu harus disertifikasi. Nah, ada dimensi-dimensi organisasi ini, diantaranya menurut profil itu kompleksitas, formalisasi. Nah, tapi saya akan langsung aja kepada formalisasi itu. Ya. Apakah formalisasi harus dilakukan secara tertulis? Ini pertanyaan. Apakah harus tertulis? Tapi di dalam negara saja ada yang namanya konvensi ya. Jadi kadang-kadang katanya nggak perlu lagi seperti di beberapa negara gitu ya, di Anglo-Saxon, di Inggris katakanlah tidak ada undang-undang dasarnya itu, konstitusinya itu. Tapi jangan lupa
ada kumpulan-kumpulan apa namanya itu tata cara ketatanegaraan yang 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 apa tertulisnya gitu. Nanya. Jadi tidak ada sama sekali yang hanya konvensional gitu ya. Di Indonesia juga ada konstitusi undang-undang, tapi ada juga hal yang tidak ditulis gitu. Misalnya pidato, nah isi dia di depan DPR tanggal 16 Agustus, sekarang ditambah lagi bukan hanya di DPR, paginya di DPR, siangnya di DPD gitu ya. Nah itu tidak tertulis gitu ya dalam undang-undang atau di konstitusinya, undang-undang dasarnya atau konstitusinya gitu. Tapi bisa saja diformalisasikan itu dalam suatu bentuk apa MOU atau apa gitu. Nah, formalisasi sebagai didefinisikan sebagai tingkat sejauh mana peraturan keseluruhan negeri dan polisi. Dengan mengikuti definisi ini, maka formalisasi akan diukur dengan menentukan apakah organisasi tersebut mempunyai manual mengenai kebijakan dan prosedur, menilai jumlah dan isian peraturan-peraturannya, sehingga kembali uraian pengerjaan yang untuk menentukan kerumitan dan rincian dan melihat dokumentasi lainnya yang terdapat dalam organisasi. Jangkauan formalisasi. Tingkat formalisasi itu berbeda-beda di antara dan di dalam organisasi. Misalnya, menjual buku universitas orang-orang dari berbagai unit yang menemui para dosen untuk membicarakan publikasi yang baru dari perusahaan mereka. Mempunyai cukup banyak kebebasan di dalam pekerjaannya. Mereka tidak mempunyai cara menjual yang standar, dan jangkauan peraturan dan prosedur yang mengatur perilaku mereka mungkin sedikit di atas keharusan memasukkan laporan penjualan, mingguan, dan sejumlah urusan mengenai apa yang perlu ditekankan untuk berbagai judul baru. Jadi misalnya kalau orang di bidang pemasaran, penjualan gitu ya, yang tidak ada itu manual yang baku, yang penting mah terjual, caranya di apa segala macam itu di atas standar gitu ya. Mungkin yang harus standarnya itu cuma laporan bagaimana laporan penjualan saja gitu, apakah tiap hari, apakah tiap minggu gitu, tiap bulan itu harus ada laporannya. Tapi kerjaan yang lainnya bagaimana cara menjualnya, memasarkannya tergantung kreatif masing-masing. Pada ekstrem yang lain, pekerjaan lain misalnya bagian administrasi dan editorial pada perusahaan penerbitan yang sama tempat para penjual buku universitas tersebut bekerja, para pegawai diminta untuk mengisi daftar hadir pada tempat kerja mereka pada jam 8 pagi atau jika tidak akan dikenakan denda sebanyak setengah gaji harian. Dan sekali mereka berada pada tempat kerja tersebut, mereka diminta mengikuti jumlah prosedur sama yang didiktekan oleh manajemen. Kurang ya. Pada umumnya pekerjaan rutin dan sederhana memiliki formalitas tinggi ketimbang pekerjaan yang profesional. Ya. Diberikan ya. Ini ya. Mengapa formalisasi ini penting? Formalisasi yang menggunakan formalisasi dapat melakukan pengaturan perilaku para pegawai. Standarisasi perilaku akan mengurangi keanekaragaman. Misalnya setiap ada pelanggan harus setiap ada yang cemberut, ada yang senyum gitu ya, ada yang cuek saja gitu ya. Nah ini makanya perlu standarisasi. Nah demikian juga misalnya saya contohkan di sini, misalnya bimbingan belajar agama akan memiliki pelayanan yang sama di setiap cabang manapun, apakah ia berada di Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Medan, Pontianak, dan Makassar. Demikian juga misalkan franchise retail berbagai merek gitu ya, ya harus ada standar. Padahal itu mas cabang-cabangnya bahkan retail makanan itu seluruh dunia. Nah, harus ada standar rasa, standar pelayanannya gitu. Harus formalisasikan itu, bahkan di MOU harus dijaga ya, dilakukan. Nah, keberhasilan Primagama berkaitan dengan konsistensi dan keseragaman standar dan proses pelayanannya. Manual prosedur pelayanan terdiri dari 250 halaman yang menjelaskan aktivitas kecil-kecilnya pada setiap cabang Primagama, standar kerja yang ketat bagi para pemilik cabang, pegawai administrasi dan pengajar ditetapkan secara rinci.
Standarisasi juga mendorong koordinasi. Formalisasi memberikan kesempatan agar mobil bergerak secara mulus pada lini perakitan, di mana setiap pekerja yang berada pada lini tersebut melakukan sejumlah aktivitas berulang yang sangat standar. Formalisasi juga menghindarkan para anggota dari sebuah unit paramedis dari kemungkinan berdiam diri di tempat kecelakaan dan saling berargumen mengenai apa yang harus dilakukan. Jika memperhatikan perilaku staf medis dalam sebuah kamar operasi pada seri DPSMA MISI gitu ya, adalah akan melihat adanya sebuah kelompok anggota organisasi yang sangat terkoordinasi yang melaksanakan suatu set prosedur yang standarkan dengan sangat cepat. Jadi kalau misalkan ada pasien kecelakaan, dimasukkan kemana, misalnya di kantor, saya harus ngapain aja gitu ya, siapa yang harus bekerja, itu harus diformalisasi sehingga tidak saling melotot gitu ya, tidak perlu gitu ya. Penghematan yang diperoleh dari formalisasi juga tidak boleh diabaikan. Makin besar formalisasi tersebut, makin sedikit pula kebijakan yang diminta dari pemegang jabatan. Hal ini relevan karena kebijakan memerlukan biaya. Pekerjaan yang diformalisasikan rendah menuntut pertimbangan yang besar. Jika diketahui bahwa memberi pertimbangan yang sehat merupakan suatu kemampuan langka, maka organisasi harus membayar lebih banyak dalam arti upah, gaji, dan tunjangan lain untuk mendapatkan jasa dari para individu yang mempunyai kemampuan tersebut. Di Amerika Serikat, jika sebuah pabrik ingin memperoleh jasa agen pembelian yang dapat menjalankan tugas pembelian secara efektif dan efisien tanpa harus diberi pengarahan formal, mungkin pabrik tersebut akan terbebani biaya sebanyak $50.000 per tahun. Namun demikian, jika pekerjaan agen pembelian itu sangat diformalkan, sampai ada sebuah manual yang komprehensif untuk memecahkan hampir semua pertanyaan atau masalah yang akan timbul, maka pekerjaan itu mungkin dapat dilakukan secara kompeten oleh seorang yang mempunyai pengalaman dan pendidikan yang jauh lebih rendah dengan gaji sebesar $20.000 per tahun. Jadi dengan formalisasi ini bisa menghemat juga, memperkerjakan orang ahli, orang biasa pun bisa gitu, sehingga gajinya lebih kecil. Formalisasi itu pada dasarnya adalah perilaku yang dieksternalkan. Formalisasi bersifat eksternal bagi pegawai, yaitu peraturan, prosedur, dan aturan yang mengatur pekerjaan seseorang ditetapkan secara rinci, dikodifikasi, dan dilaksanakan melalui pengawasan langsung dari manajemen. Hal ini merupakan ciri formalisasi pekerja tidak berhasil. Profesionalisasi merupakan perspektif lain. Profesionalisasi menciptakan perilaku yang diinternalkan, internalized behavior, melalui sosialisasi sosial. Para profesional disesuaikan sebelum memasuki organisasi. Misalnya ada dokter, maka oleh ID itu sebelum masuk itu harus ngapain aja, termasuk juga harus lulus sertifikasi dokternya di supaya praktek. Demikian juga advokat, pengacara gitu ya, perawat, bidan, itu ada sertifikasinya, akuntan gitu ya. Nah, publik ya, akuntan publik. Nah sekarang kalau yang lainnya nampaknya belum ada ini. Ya. Secara internal itu bisa bagaimana menjaga para pegawai dalam kelompok komunitas tertentu itu harus diformalisasikannya seperti apa. Pre-program. Formalisasi dapat berlangsung dalam organisasi. Kita akan memperlihatkan bagaimana yang lain dapat dibangun dengan pre-program lebih dahulu, dengan peraturan yang sudah tertanam di dalam dirinya. Jika kita berbicara tentang formalisasi, maka organisasi dapat memilih untuk membuat perilaku yang mereka inginkan. Jadi sebenarnya kalau yang di program itu perilaku yang formalisasi itu bisa ditanamkan pada teknologi. Misalnya kalau di pabrik pengolahan makanan atau minuman gitu ya, apa yang harus dilakukan dulu diformalisasikan. Setiap orang itu melakukan apa saja gitu ya, mulai dari mengepak, menjalankan mesin mengepak, lalu membungkus, mengepak, seperti apa gitu ya. Nah itu diformalisasikan itu oleh
oleh apa? Oleh teknologi. Kalau misalkan salah ya akan berhukum, nanti mungkin akan terjadi kekacauan dalam produksi. Bisa saja nanti menumpuk gitu, ada apa? Macet gitu di sini. Nah, ada beberapa teknik formalisasi. Nah, ini pertama ada seleksi, ada persamaan peran, ada peraturan sudah dikerjakan, ada badan dan ritual. Jadi sekitar ada 5 teknik. Seleksi itu merupakan salah satu dari untuk memformalisasikan. Organisasi memilih pegawainya bukan secara acak. Para pelamar diproses melalui sejumlah rintangan yang dirancang untuk membedakan para individu yang mungkin dapat berprestasi dengan baik dan mereka yang mungkin tidak akan berhasil. Jadi seleksi itu untuk memformalisasikan supaya orang-orang itu mampu bekerja sesuai dengan SOP yang sudah ada. Standar proses seperti apa gitu ya, standar kalian seperti apa, lalu standar produknya seperti apa. Nah, orang-orang yang akan sesuai dengan kondisi standar seperti apa itu baru dipilih. Itulah seleksi. Rintangan tersebut secara khas terdiri dari melengkapi formulir lamaran, tes kepegawaian, wawancara, dan pendidikan latar belakang. Para pelamar dapat dan seringkali memang ditolak pada setiap langkah tersebut. Seleksi harus sebagai salah satu teknik yang paling banyak digunakan organisasi untuk mengontrol kebijakan terhadap pegawainya. Misalnya kalau orang yang tidak terampil atau tidak setia kepada negara kesatuan Indonesia ditolak gitu kalau penerimaan pegawai gitu. Atau ASN gitu ya, NS maupun P3K. Apakah penerimaan pegawai itu menyangkut pegawai yang tidak terampil atau yang profesional? Organisasi menggunakan proses seleksi untuk mencari orang-orang tepat dan mengeluarkan mereka yang berpikir dan bertindak dengan cara-cara yang dianggap oleh manajemen kurang baik. Seleksi untuk profesional dapat dilakukan dengan kebebasan lebih besar daripada seleksi pegawai tidak terampil, karena profesionalisme dari para profesional mengurangi kebutuhan bagi organisasi untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan tidak berguna, untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan tidak berguna bagi organisasi, mana yang sehingga apalagi kalau misalkan sudah masuk ya dilatih nantinya kadang. Semua anggota baru harus memenuhi persyaratan minimum dari organisasi sebagai yang dapat diterima, dan proses seleksi tersebut merupakan salah satu mekanisme yang populer untuk mencapai tujuan. Nah, ini jadi mengayak-ayak kalau seleksi itu, seperti ngayak-ayak orang mau memfoto orang gitu, mana yang sesuai dengan dia dipilih gitu ya, memotret orang-orang yang sesuai atau tidak sesuai dengan untuk dimasukkan tangan bagi tujuan organisasi. Yang kedua, formalisasi itu adalah persyaratan peran. Para individu di dalam organisasi mempunyai peran. Setiap pekerjaan membawa harapan mengenai bagaimana si pemegang peran seharusnya berlaku. Analisis tugas, misalnya menetapkan pekerjaan yang harus dilakukan di dalam organisasi dan menguraikan tentang perilaku pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Analisis tersebut mengembangkan informasi untuk menyusun uraian pekerjaan. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring dengan pekerjaan tersebut mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku pegawai. Harapan tentang peran dapat menjadi eksplisit dan ditetapkan secara sempit. Dalam kasus demikian, tingkat formalisasi tinggi. Tentunya harapan mengenai peran yang diberikan kepada pekerjaan tertentu oleh manajemen dan anggota-anggota yang melakukan kesimpulan peran dapat bergerak dari eksplisit dan sempit sampai pada tingkat tuntas. Nah, contohnya seperti tadi dalam standarisasi dari dalam formalisasi itu ada yang diformulasikan itu adalah persyaratan uraian pekerjaan. Nah, uraian pekerjaan itu seperti apa gitu. Jadi setiap jabatan apapun gitu, apa uraian jabatannya. Nah, itu peran apa yang harus dimainkan di situ. Makanya perlu diformalisasi. Dengan demikian, organisasi yang mengembangkan uraian pekerjaan yang terinci dan sukar berusaha untuk menemukan harapan tentang bagaimana peran tertentu harus dimainkan. Dengan lepas atau memperketat harapan mengenai peran, organisasi sebenarnya mengurangi atau memperkuat tingkat formalisasi. Nah, jadi menentukan perannya benar atau tidak mudah kalau sudah diformalisasi. Jadi ada diskusinya, misalkan seorang bupati perannya apa? Nah, kalau misalkan tidak berperan dengan seperti itu, wah ini salah, ini benar gitu kan. Semua jabatan ada uraian perannya, uraian tugasnya.
Kalau kita bisa mudah menilainya seseorang itu salah atau tidak. Nah, itu perlu diformalkan gitu. Yang ketiga, peraturan, prosedur, dan kebijakan. Peraturan merupakan pernyataan eksplisit yang ditujukan pada seorang pegawai tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan. Prosedur adalah rangkaian langkah-langkah yang saling berhubungan satu sama lain secara sekuensial yang diikuti pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan adalah pedoman yang menetapkan hambatan terhadap pengambilan keputusan yang dibuat oleh para pegawai. Masing-masing merupakan teknik yang digunakan organisasi untuk mengatur perilaku para anggota. Jadi, baik peraturan, prosedur, dan kebijakan itu mengatur perilaku para anggotanya. Nah, itu jadi mana nih yang sesuai peraturan, mana sesuai yang prosedur, sesuai dengan kebijakan, mana sesuai dengan peraturan, prosedur, dan kebijakan. Soalnya biasanya kalau nggak sesuai, harusnya seperti apa perilaku ke depannya. Apa mau diteruskan, berarti perlu pembinaan. Kalau mau dipecat saja langsung, bisa. Yang terakhir, yang keempat itu pelatihan. Organisasi memberi pelatihan kepada pegawai bersifat on the job, di mana tugas, coaching, dan magang digunakan untuk mengajarkan para pegawai keterampilan kerja pilihannya. Pengetahuan dan sikap di dalamnya termasuk pelatihan off the job seperti kuliah dalam kelas, film dan demonstrasi, latihan simulasi, serta pengajar yang berpengalaman. Saya kemarin itu bertemu dengan seorang wali kota dan menceritakan bagaimana melakukan on the job. Para pasukan kuning gitu ya, para pekerja untuk yang menguti sampah gitu, oleh wali kota itu diberikan bonus untuk melakukan on the job itu dengan cara matchmaking ke Singapura. Bayangkan di kota Indonesia para petugas kebersihan itu di kesana seperti apa nanti? Ya, wah hebat juga kan gitu ya. Nah itu akan terasa gitu, lebih terasa gitu melakukan latihannya itu di situ. Maksud pelatihan adalah memasukkan perilaku dan sikap kerja yang diinginkan kepada para pegawai. Ya tadi. Jadi wali kota tadi seharusnya harus menginginkan apa sih dari para petugas kebersihan itu. Nah, itu langsung aja diberikan ke sana tuh harus ngapain gitu ya. Pelatihannya. Ya, ini juga kabar bagaimana mengharuskan harapan-harapan dari organisasi atau pemimpin organisasi terhadap para pekerjanya itu adalah dalam bentuk pelatihan. Yang terakhir, ritual. Teknik formalisasi terhadap para anggota yang diperkirakan akan mempunyai dampak yang kuat dan lama terhadap organisasi. Yang pasti yang termasuk dalam blok ini adalah para individu yang berambisi untuk menduduki posisi manajemen tingkat senior dan mereka yang juga memutuskan untuk mencari status aktif di dalam sebuah kelompok atau juga para dosen yang memilih menjadikan pekerjaan sebagai suatu profesi. Ancaman yang biasanya melandasi ritual adalah bahwa para anggotanya harus memberikan mereka dapat dipercaya dan setia pada organisasi sebelum mereka dapat dilantik, sedangkan proses pendidikannya merupakan ritualnya. Perusahaan bisnis tidak akan mempromosikan pegawai baru untuk menduduki top manajemen. Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki pengalaman yang relevan. Promosi pegawai seringkali menempatkan si pegawai pada situasi yang sama sekali berlainan dengan pekerjaan mereka semua. Maka mungkin tepat untuk menyimpulkan pengalaman bukan suatu alasan. Posisi manajemen puncak perusahaan diberikan kepada mereka yang telah memperlihatkan kemampuan lama kerja dan serta kesetiaan terhadap tujuan formal. Nah, ini kalau dia ada ritual itu pada dasarnya setiap siapapun anggota organisasi di dalam memasuki suatu organisasi itu harus melaksanakan ritual ya. Ada juga apapun itu yang mau disiapkan. Misalnya yang jelek gitu ya, misalnya ada organisasi geng motor gitu ya, ada masukan ritual. Nah, misalkan salah satu geng motor di salah satu kota gitu ya, ritualnya itu harus berani dulu mencuri, harus berani dulu melakukan kekerasan gitu. Nah itu kan ritual. Bahkan ada dulu harus berani untuk para para anggota baru geng motor itu harus mampu digilir dulu oleh para laki-lakinya. Nah itu ritual yang jelek. Tapi ada juga ritual yang sangat bagus gitu ya. Misalnya kalau di marinir Amerika Serikat itu harus ada, kalau mau
sah menjadi manajer itu harus masuk ritual. Misalnya mendapat apa namanya itu latihan apa gitu, lalu hasilnya apa gitu. Tapi juga jangan sampai misalnya misalnya dapat pukulan yang terukur dari para seniornya. Tapi kadang-kadang seperti kasus drum band di suatu perguruan tinggi gitu ya, tidak terukur ya mati gitu akhirnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan unsur-unsur yang penting di dalam mendesain struktur organisasi. Semoga bisa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita.